kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
ada kebangkitan yang besar, kebangunan rohani di bangsa kami. Kan ada pemulihan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kebangunan rohani di bangsa kami. Kan ada pemulihan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Diri aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan. Penuhiku dengan hadiratmu,
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi apa yang sudah saya sampaikan kemarin tentang penegasan rekomendasi video. Ya, sebetulnya yang saya pengen tegaskan adalah hanya satu ayat saja, jadi gak banyak poin dari rekomendasi video tersebut. Nah, saya berharap bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan terus memotivasi kita untuk tetap bersemangat bertanding sampai garis finish pertandingan iman. Nah, selain penegasan rekomendasi video, saya ketika tadi untuk ketika tadi saya copas ayat firman Tuhan ini, saya kembali teringat bahwa sebetulnya dari ayat ini juga pernah saya pengen bagikan untuk kita, untuk mengingatkan kita tentang uh, lika-liku perjalanan kita dalam hidup. Jangan sampai membuat kita undur daripada Tuhan gitu. Jadi saya berharap poin kedua ini juga menjadi peringatan buat kita gitu ya. Nah, yang pertama saya ingin masuk dulu ke penegasan rekomendasi video gitu ya. Kalau para sahabat sungguh memperhatikan, rekomendasi video itu dijelaskan di sana dengan sederhana bahwa kita ini, jadi kita kan manusia jasmani yang kita saling melihat satu sama lain, sesama kita. Kita tinggal dalam tubuh fisik gitu ya. Nah, orang-orang yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, jadi ini menunjuk pada alam roh gitu ya. Jadi kita tahu kan kebenaran firman Tuhan bahwa Allah itu adalah roh. Memang suatu saat kita akan ketemu dia mata dengan mata, itu yang kita imani dan itu ada dalam firman Tuhan. Memang selagi dalam dunia ini ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan dengan karunia penglihatan gitu ya. Mereka bisa diperlihatkan dunia roh seperti kita percaya kesaksian surga dan neraka. Itu kan mereka dibawa ke alam spiritual. Nah, jadi yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa kita ini, saya selalu tanamkan ini dalam hati. Kita ini disoraki oleh saksi-saksi iman yang mereka sudah sampai ke tanah perjanjian. Mereka menyoraki kita, tapi kita nggak lihat mereka karena kita kan hidup di dunia fisik. Kita berbeda dunia dengan mereka, berbeda alam. Kita di alam jasmani, mereka di alam roh, alam rohani. Tapi kebenarannya memang seperti itu. Kita nggak lihat mereka memberikan tepuk tangan kepada kita. Kita tidak bisa dengarkan suara mereka untuk selalu katakan kepada kita, ayo kamu bisa melewati masa-masa suka. Ayo tetap tertuju kepada mata yang tertuju kepada Yesus. Kita nggak dengar suara mereka dengan audible. Tapi kita kan harus belajar dan kita memang harus hidup berjalan dengan iman. Dan saya percaya itu. Sama seperti kalau pagi-pagi saya selalu berdoa yang di Ayub katakan bahwa apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan yang kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saya percaya
Ada dukungan firman Tuhan juga yang berkata bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagaimana saya percaya ayat itu, bagaimana mata Tuhan tertuju kepada setiap kita, melihat kita, hidup kita terbuka. Demikian juga saya sangat mempercayai dengan eh, kebenaran firman Tuhan yang adalah ya dan amin yang ada di dalam Ibrani 12 ayat 1. Jadi jangan pernah pernah eh, lupakan ini. Orang-orang yang sudah sampai kepada tanah perjanjian, termasuk pahlawan-pahlawan iman, itu sebetulnya memotivasi kita. Ayat firman Tuhan kan berkata bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham. Jadi bagaimana orang-orang kudus ini, saya juga percaya kalau termasuk roh-roh orang-orang para rasul gitu ya, menyoraki kita. Makanya ketika kita lemah, kita harus ingatkan diri kita kebenaran firman Tuhan untuk memotivasi kita. Bahwa banyak orang-orang kudus, orang-orang yang sudah sampai ke tanah perjanjian, sebetulnya menyoraki kita, memberikan semangat kepada kita. Untuk tidak menjadi lemah dan menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Nah, jadi kebenaran ini pertama Alkitabiah. Nah, ketika kemarin dibagikan dalam video, saya langsung teringat oleh perkataan yang sama dari Sadhu Sundar Selvaraj ya. Jadi sebagai bukti daripada kebenaran Roh Kudus yang bisa dikonfirmasi dari orang-orang yang berbeda, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda bangsa gitu ya. Nah, Sadhu Sundar Selvaraj juga sudah saya dengarkan mengatakan hal yang sama. Jadi kalau Sadhu Sundar Selvaraj kan dia memiliki karunia penglihatan ya. Jadi dia punya keistimewaan diberikan Tuhan kemampuan untuk memperlihatkan alam rohani. Dan dia menyaksikan orang-orang kudus itu menyoraki kita, umat pilihan yang masih tinggal di bumi ini, untuk ayo terus berjuang, jangan menjadi lemah. Tanggalkan beban hidup yang merintangi, tanggalkan dosa yang membuat kita terpisah daripada Tuhan, dan harus memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Bahkan ketika saya baru bertobat dulu, saya baca sebuah buku dan juga disampaikan oleh pemimpin rohani saya saat itu bahwa malaikat-malaikat itu itu kan malaikat-malaikat itu melayani kita. Itu menyoraki kita untuk terus maju, untuk terus memandang kepada Yesus, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan di depan. Nah, saya yakin bahwa belum semua kita memahami kebenaran ini. Sebagaimana tadi saya katakan, saya mengimani kalau Tuhan menyertai saya. Saya mengimani kalau setiap pagi Tuhan mendatangi aku setiap pagi. Dan itu membangkitkan imanku untuk terus berkata-kata gitu ya. Dalam doa saya gitu. Nah, demikian yang saya mau sampaikan untuk kita semuanya. Supaya mengerti. Dalam gelanggang pertandingan iman yang kita lakukan sekarang, kita nggak sendiri. Bahkan saya percaya kalau Tuhan utus roh-roh itu, katanya mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bisa bayangkan sebagaimana berapa lebar dan luas awan yang ada di sekitar kita. Demikianlah sejumlah orang yang sudah pertama yang telah mencapai garis finish pertandingan iman, yang mereka sudah sampai kepada panggilan terakhir, termasuk saya percaya para rasul dan juga orang-orang pilihan Tuhan dari perjanjian lama itu mengenal kita. Makanya ketika orang diperlihatkan dibawa rohnya ke surga kan, akhirnya mereka bukan cuma satu dua orang, mereka katakan kok dia tahu panggil nama saya gitu ya. Akhirnya kan mereka punya pengetahuan seperti Yesus gitu ya. Demikian juga kita dikenal oleh mereka. Dan Bapak Abraham menginginkan kita untuk sampai seperti dia. Karena itu jangan menjadi lemah. Saya langsung gabungkan dengan pesan yang kedua yang peringatan gitu ya. Dikatakan seperti ini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ada dua hal yang berpotensi untuk menggagalkan kita sampai ke tanah perjanjian, yaitu
dosa. Saya utamakan dulu dosa karena dosa akan memisahkan kita daripada Allah yang kudus. Kemudian dosa mendatangkan maut dan potensi dosa ini ada di dalam diri kita. Jangan dianggap dosa ini hanya yang berbau hawa nafsu tertentu gitu ya. Tapi masalah hati juga. Kemarin waktu saya ngobrol dengan Bu Shirley gitu ya. Itu kenapa kita harus cakap menjaga hati. Masih ingat modul kita saya ngobrol dengan Bu Shirley. Apa itu dosa hati? Itu kesombongan, perjinahan, kemudian percabulan, iri hati. Semua itu timbul dari hati. Nah, ini kita harus betul-betul berjuang. Memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan. Nah, segala macam dosa yang timbul awalnya kan dari hati. Meluap ke dalam perkataan dan perbuatan. Dari mana kita bisa kenali diri kita sudah menaklukkan dosa? Kita bisa ngecek perkataan kita. Karena firman Tuhan berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah perkataan dan perbuatan mereka itu menjadi cerminan daripada hati kita. Seberapa jauh kita sudah menjadi pelaku firman, itu kelihatan dari perkataan kita, dari sikap hidup kita. Nah, itu yang kita harus make sure kita perjuangkan. Kita perjuangkan semakin hari harus semakin terpisah daripada dosa. Lalu kemudian beban hidup. Saya lebih tekankan di sini beban hidup. Karena beban itu sangat berpotensi untuk membuat seseorang undur daripada Tuhan. Kalau ingat perumpamaan tentang penabur, salah satu kelompok orang yang kemudian undur daripada mengikut Tuhan adalah ketika mereka dapatkan himpitan hidup, tekanan hidup. Itu kan akan berpotensi membuat kita kehilangan iman, kehilangan kepercayaan, kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Nah, makanya dalam hari-hari ini saya rasa bahwa memang keadaan, dan saya percaya keadaan dunia ini tidak akan pernah lebih baik semakin hari. Karena apa? Bukan buatan ini, tapi kebenaran firman Tuhan yang sedang katakan seperti itu. Orang akan semakin jahat, semakin mencintai dirinya sendiri, menjadi sombong, tidak bisa diperingatkan, lebih menyukai hawa nafsunya. Itu kata firman. Nah, itu akan terlihat gitu ya. Itu akan terlihat termasuk dalam keadaan kehidupan gitu ya. Saya percaya kita juga bergumul soal kehidupan. Tapi apa kata firman? Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ayo tekun memikul salib. Ada salib yang harus dipikul. Kata Yesus, kalau tidak bisa memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Tuhan, tidak layak jadi murid. Salib itu termasuk menyalibkan kedagingan, termasuk juga menyalibkan keegoisan kita, menyalibkan sikap yang mengasihani diri kita sendiri. Tekun dan selalu memandang kepada Tuhan yang telah menyediakan sukacita yang disediakan bagi kita. Perhatikan baik-baik. Besaran sukacita yang akan diterima oleh kita nanti, itu akan sepadan dengan besaran penderitaan hidup yang kita alami. Jadi Tuhan itu adil dalam mengupahi. Makanya mengucap syukur kalau Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sukar. Nanti kalau saya ketemu quote lagi, quote yang kemarin saya bagikan di cerita saya akan bagikan juga bersamaan dengan sharing ini. Jadi dikatakan begini, kiranya saya nggak salah mengartikannya gitu ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita masuk ke dalam sebuah keadaan yang sulit, yang kadarnya sangat sukar, bagaimanapun keadaan kesukaran hidup itu gitu ya. It's a quote, itu sebagai pernyataan bahwa kita sebetulnya layak untuk itu. Layak untuk itu karena kan Tuhan akan terus proses kita, proses pemurnian, proses sanctification, pengudusan, juga semakin Tuhan itu punya kerinduan bagaimana gambar dirinya itu semakin
semakin terlihat dalam kehidupan kita. Dan salah satu proses untuk itu semua adalah pembentukan karakter, termasuk di dalamnya adalah melalui tekanan, melalui persoalan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu ada dalam segalanya, termasuk thank God. Dan ini pengertian yang Roh Kudus berikan kepada saya saat saya rekaman, bahwa sukacita yang kita akan terima nanti itu akan sepadan dengan beban penderitaan yang kita alami, entah masalah apapun yang kita alami. Dan kalau ingat tadi yang saya katakan, kata-kata quote yang saya sampaikan, bahwa kalau kita sebenarnya Tuhan izinkan pada kondisi tertentu, sebenarnya itu adalah sebuah kebanggaan. Karena apa? Karena Tuhan menganggap kita udah cakap. Kan firman Tuhan juga mendukung bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi kalau memang dibawa pada situasi yang gak enak gitu ya, yang sangat menyakitkan, sebetulnya kalau sudah melewatinya akan bersukacita. Kenapa? Karena karena sebuah kebanggaan sesungguhnya memang daging kita nggak setuju. Sebuah kebanggaan kalau kita Tuhan izinkan masuk pada sebuah situasi yang tidak enak. Dan ketahui seperti yang saya katakan tadi, sukacitanya itu akan sebanding nanti di dalam kerajaan surga. Sukacita itu sudah disediakan di depan. Sukacita itu berupa apa? Yang saya bisa pahami sejauh ini adalah bagaimana kalau kita lihat orang-orang yang diperlihatkan di surga. Itu mahkotanya berbeda-beda. Kemilauannya berbeda-beda. Bajunya itu berbeda-beda. Pakaian yang dikenakan itu berbeda-beda. Dan upah yang daripada Tuhan itu berbeda-beda. Jadi kalau Tuhan izinkan kita masuk pada masa yang sukar, itu berarti kita sudah cakap masuk melewati itu. Makanya kenapa kemarin saya katakan bahwa ketika 2016 kemudian 2019 akhir ya, Tuhan izinkan saya mengalami fitnah gitu ya. Dan oleh pertolongan Tuhan saya melewatinya. Yang kemarin saya katakan yang terakhir ini justru sebetulnya lebih berat gitu. Kenapa? Karena saya berdoa, saya berpuasa untuk sesuatu hal. Tapi Tuhan biarkan sesuatu yang menyakitkan, yang menguji iman saya. Apakah Tuhan yang saya layani, yang saya setia melayani kepada Dia, seolah-olah tidak turut campur dalam perkara yang saya lakukan. Saya udah kemarin rasanya juga bilang bahwa memang saya tidak jalani dengan sempurna. Tapi saya tetap bangun persekutuan saya dengan Tuhan. Walaupun di dalam hati saya, Tuhan kapan pertolongan itu ada gitu ya. Tapi saya tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saya tidak pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Saya katakan saya tetap percaya. Sekalipun belum dijawab sama Tuhan, saya tetap percaya. Dan Tuhan bawa saya melewati itu semua. Ada banyak cara Tuhan untuk berbicara, salah satunya lewat firman. Tapi lewat quote itu juga, lewat apa yang kita lihat gitu ya. Lewat quote itu saya mengerti bahwa kalau saya melewati itu semuanya, justru saya harus berbangga. Karena Tuhan tidak akan pernah, itu kan udah rumusnya. Tuhan tidak akan pernah bawa kita kepada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Nah berarti kalau dibawa pada kondisi yang memang menyakitkan, membuat hati pedih gitu ya, itu semua sebagai pernyataan sebetulnya bahwa kita sudah cakap dibawa melalui lembah. Kita lihat keadaan Daud dalam hidupnya. Saya bahkan boleh katakan lebih banyak porsi penderitaannya, lebih banyak porsi masa-masa kesesakan di lembah kelam yang dia jalani daripada sukacita dan kemeriahan. Tetapi saya pernah setuju dengan apa yang pernah saya dengarkan dan saya sudah pernah sampaikan rasanya bahwa orang-orang pilihan itu pasti akan diproses. Justru kalau hidup kita jauh dari proses, lahir ya besar, bersekolah, bekerja, berkeluarga, langsung mati, udah proses hidupnya segitu aja. Karena tidak ada hal yang perlu dipersiapkan dari karakternya, dari daya tahannya untuk sebuah panggilan. Tapi orang yang bahkan mengemban panggilan daripada Tuhan, Tuhan punya rencana atas hidupnya, itu akan diproses, itu akan dimurnikan. Nah, setiap kita punya jalan hidup, punya beban hidup yang berbeda-beda. Yang saya mau katakan sekali lagi, ingat firman Tuhan ini bahwa
Kita ini ada disoraki oleh Bapa Abraham dan juga roh-roh yang seperti awan ini banyak untuk memberikan tepuk tangan semangat kepada kita. Jangan menjadi lemah dan lepaskan dosa. Kita sudah berkomitmen untuk menjalankan kehidupan yang kudus dan rintangan yang ada, beban hidup yang ada, jangan menjadi penghalang. Makanya saya katakan memang sangat berpotensi tantangan hidup itu untuk membuat kita kehilangan pengharapan, bahkan kecewa kepada Tuhan. Tapi kata firman, pemenang itu adalah mereka yang terus memikul salib dengan mata yang tertuju tekun kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah sediakan sukacita yang besar kepada mereka yang tetap tekun memikul salib sampai garis akhir pertandingan. Dan di sini juga saya pengen tambahkan apa yang saya dapatkan tadi pagi. Ketika tadi pagi saya dapatkan pengertiannya, tapi ada hubungannya dengan hari sebelumnya. Ketika saya baca kitab Esther gitu ya, ini bukan kejadian pertama saya membacanya dengan haru gitu. Saya saya sampai mengeluarkan air mata, saya sangat haru dalam gitu. Bagaimana Esther di tengah itu kesesakannya luar biasa loh. Kalau masuk dalam cerita itu, bagaimana Haman ingin membinasakan orang-orang Yahudi, dan dia harus berhadapan dengan sebuah aturan kalau ketemu nggak dipanggil oleh sang raja itu adalah hukuman mati gitu. Dia bertarung, tetapi bertarung dengan ketakutan, dengan pengabdian, tetapi karena keteguhan imannya mengenal siapa Tuhannya, maka dia mengambil keputusan itu dengan segala pengorbanan dan resiko. Dia mengenal Tuhannya dan Tuhan bela dia. Saya sangat menikmati pembacaan firman setiap hari. Saya menikmati doa-doa saya. Nah, ini sebetulnya yang saya mau katakan di akhir ini adalah sebagai bonus tapi sebagai pengarahan buat kita. Kemarin kan saya katakan bahwa sekarang waktunya untuk bangkit untuk par gitu ya. Baca Alkitab, nikmati firman Tuhan, nikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang saya dapatkan pengertian tadi pagi adalah begini. Kalau orang sudah menikmati persekutuan dengan firman, selain firman itu mengajar, menuntun pada kebenaran, memberikan hikmat gitu ya, memuaskan rasa haus kita gitu ya. Firman Tuhan itu sudah memberikan uh, uh, rasa feeling content, itu rasa cukup gitu. Makanya saya tipikal orang yang kalau udah baca firman, udah nikmati hadirat Tuhan, itu nggak terlalu mencari-cari lagi kesaksian atau konten di luar sana. Tapi saya tidak sedang katakan saya nggak perlu belajar. Perlu. Tapi kalau setiap hari, kalau saya udah baca firman, udah renungkan firman, udah masuk di dalamnya, saya menjaga persekutuan saya sama Tuhan, saya rasakan hadiratnya. Di luar pujian penyembahan juga saya putar pujian penyembahan begitu ya, dengan suara yang 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 tentu nggak membisingkan ya, tapi agak keras begitu. Sambil saya berbahasa roh, sambil saya berdoa menikmati hadirat Tuhan, saya merasa untuk cari-cari sumber makanan itu udah nggak terlalu perlu. Perlu untuk mendengarkan konten-konten yang membangun. Tapi secara sederhana saya katakan gini, kalau setiap kita sudah mendapatkan nutrisi yang lengkap, yang cukup dari firman Tuhan, kita nggak terlalu menginginkan hal yang lain. Kalau kita udah nikmati hadirat Tuhan di dalam hadiratnya, kita nggak terlalu perlu dengan yang lain. Kita akan rasa aman. Karena kebenaran itu akan menuntun kita karena firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Memberikan hikmat. Itu akan membuat kita membedakan roh. Sehingga ketika kita dengarkan misalnya baca artikel lain atau konten lain, jadi karena kita kan habitatnya di hadirat Tuhan, kita udah biasa menerima makanan yang seperti ini. Ketika ada hal yang lain, kita bisa langsung peka. Sama seperti hal sederhana. Kalau orang sudah biasa makan serba pakai penyedap gitu ya, langsung makanan sehat yang rendah gula, rendah garam misalnya gitu, itu akan butuh baginya untuk adaptasi sampai dia punya pengertian yang benar. Nah,
Sebaliknya juga gitu. Kalau udah terbiasa hidup sehat yang rendah gula, rendah garam, yang eh, yang yang sehat lah gitu ya. Dia itu secara alami dagingnya itu akan menolak makanan-makanan yang termasuk kategori non diet. Sama. Itu ilustrasi yang paling sederhana yang saya mau katakan kepada kita. Saya mau katakan, kalau persekutuan dengan Tuhan di dalam hadiratnya, pergaulan dengan firman Tuhan, itu sudah nikmat, ada kenikmatan, ada kerekatan. Itu tak akan lagi membutuhkan suguhan-suguhan yang lain. Dan itu juga akan membentengi kita untuk memilah-milah makanan. Nah itu kenapa saya katakan kepada kita, saya udah berkali-kali katakan, kalau pelayanan ini sama dengan pelayanan gereja-gereja besar, hamba Tuhan ternama di luar sana, saya juga nggak merasa perlu melakukan pelayanan. Tapi di dalam prinsip pelayanan saya, kenapa saya tetap ambil bagian dalam pelayanan saya sesuai panggilan saya? Hanya hanya akan eh, eh, tercapai, lalu kemudian saya nikmati ketika memang kita melakukan kesepakatan bahwa kita berkomitmen baca firman, menjadi pelaku gitu. Saya juga pernah katakan begini, andaikan saya sudah cukup doa-doa saya, pembacaan Alkitab saya untuk kebutuhan orang yang saya layani, saya nggak perlu repot-repot untuk para sahabat dan juga saudara untuk melakukan par. Tapi apinya itu justru akan menyala, akan terjaga kalau setiap kita berkomitmen untuk melakukan par kita. Nikmati firman Tuhan. Berkomitmen untuk berdoa, berpuasa, memuji menyembah Tuhan. It's more than enough. Saya nggak terlalu cari-cari kesaksian. Itu kalau kayak saya baca kesaksian itu atau tonton kesaksian itu cuma di sela-sela. Bahkan itu bukan termasuk ekstra ya. Kalau ekstra bisa dikategorikan sesuatu yang rutin. Itu cuma sela-sela waktu saya aja gitu. Jadi kebenaran firman Tuhan itu sudah cukup menuntun kita. Itu yang perlu diperdalam. Masuk hadirat Tuhan ke tempat kudus itu yang perlu diperdalam. Kalau orang seperti ini, itu akan tetap sepakat untuk berada di dalam pelayanan ini. Tapi kalau memang seleranya udah berbeda, gak bisa ditahan. Makanya saya gak pernah gak pernah khawatir tentang pelayanan. Saya hanya khawatir kehilangan Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan kenikmatan sama Tuhan gitu. Saya melayani itu adalah akibat dari ini semua. Jadi saya nggak pernah kehilangan panggung. Apalagi saya sudah katakan pada kalian semua ya, bahwa melayani itu juga bukan cuma melayani firman. Apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan, itu pelayanan untuk Tuhan dan kita dapat upahnya. Bahkan terhadap orang-orang yang non-Kristen pun saya bisa melayani gitu. Nah justru karena ini adalah respons terhadap hubungan saya sama Tuhan, maka saya melayani. Tapi sama sekali saya nggak pernah takut kehilangan pelayanan gitu. Jadi kalau ada orang-orang misalnya yang meninggalkan kita, saya malah doakan kayak tadi siang, Tuhan sisakan mereka pilihanmu gitu, yang tentu sepakat dengan pengajaran TRC yang harus menjadi pelaku firman, eh, melakukan par gitu ya. Pisahkan mereka yang memang nggak sepakat gitu ya. Saya lebih baik dengan sedikit orang, tapi saya tahu hatinya seperti apa gitu loh. Nah, jadi karena itu ini bagian daripada motivasi yang saya bagikan supaya di hari-hari mendatang saya lihat orang-orang yang akan tinggal di MTRC eh, Advance dan juga di internet, terlebih di Advance, kita yang sepakat melakukan par kita. Jangan cuma rutinitas, sampai bisa memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena udah terlalu puas saya kalau udah menikmati hadirat Tuhan, bersekutu sama firman Tuhan. Itu sudah sangat mengenyangkan saya. Saya tidak menganggap remeh ulasan orang di sana tentang akhir zaman, tentang penglihatan, mimpi dan nubuatan. Saya nggak anggap remeh dengan itu. Karena saya berpikir hanya firman Tuhan yang 100% benar, dan firman Tuhan itu udah Allah sendiri. Dan saya pun tetap berjaga karena semuanya ada dalam firman Tuhan kok. Karena itu makan firman Tuhan, bangkitkan rohnya lagi, bangkitkan rohnya lagi. Karena saya nggak cukup tangguh untuk membuat kalian semuanya yang saya layani menjadi menyala kembali.
Saya udah katakan pada hari Senin kalau nggak salah. Itu semata-mata kalau kita melakukan bagian kita. Udah pernah juga saya contohkan. Kalau misalnya latihan ya, seperti pembentukan tubuh. Ditonton video tentang pembentukan tubuh pun untuk membentuk bicep, tricep atau abs atau yang lainnya atau leg gitu ya. Itu nggak bakalan bisa kalau nggak dilakukan. Ketika diri kita terjun, maka kita akan rasakan manfaatnya. Demikian juga dengan ini. Kalau mau bangkit seperti saya, telah melewati masa sukar. Thank God. Saya lewati paling yang sukar. Semua itu karena pertolongan Tuhan dan saya nggak pernah tinggalkan bagian saya. Saya tahu siapa di antara kalian yang memang apinya itu udah kendur gitu. Kenapa? Nggak memiliki kedalaman hubungan sama Tuhan. Baca firman yang nggak berusaha dengan hati yang lapar gitu. Nah itu yang kita perbaiki ke depan. Termotivasilah ada roh-roh yang sudah mencapai, roh-roh orang kudus, bahkan para malaikat yang menyoraki kita untuk sampai ke tanah perjanjian, untuk menikmati sukacita yang Tuhan sudah sediakan, dan tanggalkan dosa dan juga beban hidup. Jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Semuanya ada masanya. Dan saya sudah melalui bersama dengan Tuhan. Saya sudah bersaksi. Oleh kekuatan Tuhan saya bisa melewati itu semuanya. Saya malah dihiburkan dengan quote yang tadi. Justru kalau selain ada banyak hal Tuhan punya tujuan ketika kita melewati masa sukar. Tuhan mau lihat hati kita. Tuhan mau lihat apa kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mau baca firman, gak tetap doa tapi pertolongan Tuhan gak ada gitu. Itu yang keren, itu yang mengguncangkan, menggetarkan hati Tuhan gitu. Lalu kalau kita juga tadi saya katakan, kalau kita Tuhan izinkan pada season yang berat, itu berarti kita layak untuk itu. Kita diproses, dianggap layak untuk itu dan sukacita untuk itu semuanya tersedia dalam kerajaan surga. Karena itu tetap bersemangat, perbaiki cara baca Alkitabnya, perbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dan saya akan nanti tugaskan tim admin untuk hubungi. Mereka akan bagi tugas yang mereka yang remanya macet-macet harus terima risiko ya. Saya nggak mau MTRC Big Internet dan juga MTRC Advance, terutama MTRC Advance atmosfernya jelek gitu. Itu gara-gara orang yang kayaknya bisanya cuma nonton gitu ya. Nah, tapi percaya kalian tidak akan dikeluarkan dari semua TRC group ya. Jadi kualitas yang ditetapkan itu di 2 grup ini. Kalau memang udah nggak sanggupin itu semuanya, daripada merusak atmosfer, nanti akan ditransfer aja dipindahkan saja ke TRC group. Yang di sana itu nggak perlu par, nggak perlu rekan-rekan, pokoknya sesantai-santainya deh. Tapi ingat, itu akan membawa kerugian bagi diri sendiri. Sebab tidak ada pendisiplinan lepas daripada pemuritan gitu ya. Bangun kembali persekutuannya, bukan cuma melakukan rutinitas, tapi betul-betul sampai mendapatkan kenikmatan dari pembacaan firman Tuhan dan juga hadirat Tuhan. Ini yang memuaskan saya dan juga menuntun saya kepada segenap kebenaran. Hanya firman Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran. Ada hal yang salah di luar sana, firman Tuhan akan meluruskannya. Ada hal yang di luar, ada hal yang seturut dengan firman Tuhan akan memberitahukannya. Jadi kalau kita nggak mau tersesat, perdalam pergaulannya dengan firman Tuhan, bukan cuma hafal, tapi sungguh meresapi, masuk di dalamnya, gitu ya. Nah ini saja saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Karena ada kebangkitan yang besar, kebangunan rohani di bangsa kami. Karena ada pemulihan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan.
ada kebangkitan yang besar, kebangunan rohani di bangsa